Bapak Ibu sekalian, ada yang sangat menarik di hadis yang dipesankan Nabi ini. Kalimatnya singkat, padat, tegas tapi dalam. Uzkuru mahasina mautakum. Kalau ada yang wafat di antara kalian, kata Nabi, maka sibukkanlah dengan menyebut-nyebut, memviralkan, menceritakan kebaikan-kebaikannya. Wa kuffu an masawihim. Wa kuffu ay imtana'u, dan kemudian tahanlah dirimu, jangan pernah lakukan an masawihim, untuk menyebutkan keburukan-keburukannya. Singkat, padat, dalam. Kalau ada orang wafat, kata Nabi, sibukkan diri kalian, apalagi keluarganya, kerabatnya, untuk memviralkan. Nah, di bahasa sekarang viral. Kalau terjemah dulu itu baru disebutkan, ceritakan. Kalau sekarang orang senang viral karena kalau sudah viral, kemudian bisa di-share, bisa di-like, dan di-subscribe. Viralkan. Kenapa mesti diviralkan? Di sini para ulama mengajarkan setidaknya ada 3 hal yang penting dalam kalimat Nabi ini, yang bila dikerjakan akan terus melahirkan manfaat bagi yang wafat, memberikan jariah bagi yang telah wafat, meneruskan kebaikan bagi yang hidup, dan yang ketiga yang paling penting, memberikan peta jalan kehidupan bagi yang hidup, bagaimana nanti setelah wafat akan dikenang seperti orang baik yang kita viralkan kebaikannya itu. Maka pelajaran pertama kita turunkan dengan cepat. 1. Udhkuru mahasina mautakum. Kata para ulama, hadis ini yang pertama memberikan pesan dalam kepada kita, betapa Allah Subhanahu wa ta'ala saking tingginya memuliakan ciptaannya, saking tingginya mengistimewakan manusia sebagai hambanya yang utama. Maaf, jangankan saat hidup, saat wafat pun dijaga kehormatannya. Jadi hanya dalam Islam yang manusia itu dituntun untuk memuliakan manusia lainnya, jangankan dalam hidup, saat wafatnya pun dijaga. Ini saya berikan satu rahasia ya, tapi ini diantara kita saja nih. Ya. Nanti saya akan nyambung ke almarhum nih. Ya. Buka Quran surah 17 di ayat ke-70, paling kanan di pertengahan di mushaf. Hanya manusia yang saat diciptakan oleh Allah, itu dari awal penciptaannya sampai pemberian misinya, sampai wafat dan kembalinya, dimuliakan, disanjung, diviralkan di kalangan makhluk lainnya. Saya mulai Quran surah ke-17 tadi ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Walaqad karramna, ayatnya dimulai dengan lam qad tambahna. Lam saja sudah taukid menguatkan, qad sudah tahqiq menjamin, na ta'zimun nafsi li ta'zimus sya'ni. Paham? Tidak. Kalau di Quran itu ada ayat dibuka dengan lam, ditambah dengan qad, ini menunjukkan ayatnya begitu istimewa, begitu penting, kandungannya tak sama dengan ayat biasa. Kalau sudah pakai lam, pakai qad, ditambah pakai na, singkatan dari nahnu, ditujukan ke Allah, ini menunjukkan informasinya bukan sekedar istimewa, tapi begitu agung, saking agungnya Allah menghadirkan keagungan zatnya untuk menunjukkan keagungan informasi yang disampaikan. Contoh bandingannya, Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40 tentang Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Saking agungnya Quran, tingginya Quran, itu orang-orang yang mau berinteraksi dengan Al-Quran, ngaji Quran, membaca Quran, menghafal Quran, itu dijamin keutamaannya 4 kali dibandingkan dengan amalan biasa,
menggunakan lam, qad, dan na' ta'zimun nafsi. Karena itulah Quran tidak diturunkan kecuali malaikat yang istimewa yang membawa, Jibril. Sejak Jibril bawa Quran, naik status jadi Ruhul Amin, Sayyidul Malaikat. Diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi Muhammad membawa Al-Quran, naik status beliau menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Diturunkan di hari Jumat. Begitu Jumat mendapati turunnya Quran, naik status harinya menjadi Sayyidul Ayyam. Diturunkan di malam hari. Saat turunnya, malamnya berubah menjadi status Lailatul Qadar, Lailatul Mubarakah. Turun di Mekah, Mekah berubah menjadi tempat yang penuh berkah. Turun di Yathrib, Yathrib berubah jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Siapa saja yang bisa dekat dengan Al-Quran, maka mendapatkan keutamaan serupa dan jaminannya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang serupa nafasnya itu tentang manusia. Jadi bukan hanya Al-Quran. Saat Allah mencipta Adam, lalu diciptakan keturunannya Bani Adam, 7 kali disebutkan dalam Al-Quran, itu dibuka kalimat penciptaan dan penetapannya dengan lam, qad, dan nun. Nah, seperti halnya Allah membuka keagungan Al-Quran. Walaqad karramna Bani Adam. Allah menegaskan, hey, aku tidak menciptakan hambaku manusia ini dengan penciptaan biasa. Bersamaan dengan penciptaannya, aku muliakan, kata Allah, seluruh bagian penciptaannya. Jadi cuma satu makhluk Allah yang dicipta itu semuanya mulia. Baik fisiknya, sampai sifatnya, sampai keadaan dirinya. Contoh Bapak Ibu, ini secara fisik, jin tidak disebutkan, malaikat tidak disebutkan, cuma manusia. Quran surah 95 di ayat yang keempat. Saking sempurnanya fisik manusia, itu dibuka dengan 3 risalah Nabi. Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattini waz zaitun. Risalah Nabi Isa alaihi salam. Wa turi sin, risalah Nabi Musa alaihi salam. Wa hadzal baladil, risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Allah bersumpah dengan 3 rasul unggul ini dan ditutup dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin untuk menegaskan laqad khalaqnal insana fi, fisiknya manusia sempurna. Jadi dengan jin itu masih bagus kita Pak fisiknya. Dengan jin itu Bu masih bagus kita. Dengan malaikat yang dari cahaya, kalau ditampilkan itu masih utama fisik kita. Jadi dengan malaikat saja masih unggul, dengan jin unggul, apalagi dengan hewan. Ibu main ke kebun binatang di Medan, absen tuh dari monyet sampai singa. Bandingkan sama wajah ibu yang ada di cermin, jauh Bu. Jauh. Karena itu ketika disebutkan mulia, dinamakanlah dengan bashar. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Kita selalu ngaji Jumat tuh kalau enggak Yasin Al-Kahf. Ayat 110-nya, Qul innama ana basyarum mithlukum. Bashar itu bukan sekedar nama. Manusia yang dicipta dengan kulit halus dan baik. Karena itu enggak boleh di dalam Quran itu fisik sengaja dirubah. Enggak boleh. Quran surah keempat An-Nisa di ayat 118 sampai 119. La'anahullah, setan dilaknat oleh Allah. Kemudian dia berjanji, di antara janjinya, saya akan bisikkan kepada manusia supaya merubah tampilan dirinya. Yang pesek pengen jadi mancung, rubah. Apalagi merubah jenis. Yang laki-laki pengen jadi perempuan, kena razia, nama siapa? Nia Pak. Nama siapa? Nia. Nama lengkap Kurniadi. Tidak boleh. Dan dahsyatnya itu fisik kita itu kenapa tidak boleh dirubah? Karena bersamaan dengan tampilan fisik ini melekatlah takdir maslahat kita sampai wafat. Ini Pak Musa kalau nggak begini tampilannya nggak bisa jadi wagub. Pak Rahmat kalau nggak begini nggak mendapatkan keberkahan sampai saat ini.
Saya kalau dirubah tampilan misalnya mirip-mirip Ustadz Abdul Somad, antum nggak kenal saya. Jadi kalau Allah sudah mencipta, itu yang terbaik yang Allah siapkan untuk kita. Maaf, saya agak cepat sedikit. Turun ayat Quran. Boleh saya berdiri? Izin ya Pak, izin. Baik. Bu. Baik. Ini kepala sampai ujung kaki. Pelan-pelan. Allah mencipta kita dari ujung kepala sampai ujung. Ini kepala sampai kaki bukan sekedar fisik biasa. Ini mulia. Saya ulangi. Kepala sampai kaki ini bukan sekedar fisik biasa, tapi mulia. Karena mulia, itu Allah turunkan ayat-ayat dalam Al-Quran untuk membimbing semua bagian fungsi tubuh ini dari kepala sampai kaki supaya fungsinya pun mulia. Supaya terjaga keadaan fisik ini. Diciptakannya bagus, berperilakunya mesti bagus, pulangnya pun mesti bagus. Contoh, ini mata fungsinya apa? Tuh, sudah salah. Kalau cuma melihat, itu belum masuk ke fungsi manusia. Hewan pun melihat. Ayam melihat. Kambing melihat. Elang terbang tinggi, anak ayam terlihat di bawah. Ibu naik pesawat, anak sendiri belum tentu kelihatan. Karena itu ketika Allah menunjukkan fungsi mata, dijelaskan dalam Quran bukan hanya fungsinya secara fisik, tapi menunjukkan kemuliaannya. Turun Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Perhatikan ayatnya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada setiap laki-laki yang beriman kepada Allah, yang yakin Allah telah mencipta dirinya, yaghuddu min absarihim. Jaga pandangannya, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Saya ulang, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik. Ketika yang dilihat tidak baik, palingkan. Nah, memalingkan dari yang tidak baik itu yang disebut dengan ghaddul basar. Saking mata ini mulia, Allah melarang mata ini melihat yang tidak baik. Itu istrimu, lihat. Itu istri orang, jangan banyak dilihat. Ini proyek kamu, lihat. Itu proyek orang, jangan banyak kemudian berminat untuk diambil dengan cara yang tidak tepat. Ini pulang dari masjid nih, ini sandal kamu, itu sandal orang. Paham? Paham? Jadi sepanjang kita jadi manusia, kenapa dilarang untuk melihat yang tidak baik? Supaya menjaga kemuliaan penciptaan matanya. Dari mata turun ke, langsung ke hati aja Bu. Ke lisan. Dari mata turun ke lisan, ke mulut. Apa fungsi mulut? Tuh. Bicara yang baik. Turunlah Quran surah ke-49 ayat ke-11 sampai 12. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Dipanggil pakai ya, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Memanggil yang dekat, menengah dan jauh. Setelah itu ada ayyuha, disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya menguatkan, haknya mengingatkan, tanbih. Setelah itu ada alladzina, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Itu memanggil semua tanpa kecuali. Yang besar, yang kecil, laki-laki, perempuan, tua, muda, punya jabatan, tak punya jabatan. Kata Allah, hei, semuanya tanpa kecuali. Yang tinggalnya dekat, yang menengah, yang jauh. Laki-laki, perempuan. Sepanjang Anda merasa yakin dengan Allah yang telah mencipta lisan kita, la yaskhara qaumin qaum. Jangan biasakan mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan gibah. Jangan gosip. Kenapa dilarang melukai dengan celaan? Kenapa lisan tidak boleh merendahkan? Karena dijaga oleh Allah supaya lisan ini selalu tampil terhormat. Sebab ketika ada seseorang mencela, itu pasti keadaan dirinya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu silahkan
pulang dari sini, keluarkan kata-kata kotor, saat yang bersamaan rendah keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya muncul hukum haram. Dari kata hurmah, sesuatu yang terhormat. Jadi turunnya hukum haram ini asalnya bukan ingin mencegah kita dari satu perbuatan, bukan. Tapi ingin menjaga kehormatan kita karena Allah menciptakan kita dalam keadaan yang mulia. Satu. Ini penting dulu saya sampaikan, ini saya mohon maaf sebesar-besarnya sebelum saya masuk ke hal yang terkait dengan ayahanda kita Haji Hanif. Karena kita kehilangan bagian pertama ini. Quran minta saling menyayangi. Sekarang yang terjadi saling menyakiti. Buka berita, lihat sekarang baik yang online ataupun yang offline. Setiap kita buka berita 85% beritanya kalau bukan pembegalan, bukan perampokan, bukan kemudian pembunuhan, maaf, yang satu mencela pada yang lainnya. Yang satu melukai pada yang lainnya. Padahal yang kita ngaji Quran yang sama, nabinya nabi yang sama. Kenapa orang dahulu bisa menjaga dan mempraktekkan Quran itu untuk menampilkan kebaikan dirinya? Orang sekarang jauh dari petunjuk Quran dan hadis. Ini bagian pertama. Awas hati-hati ya. Hati-hati. Karena nanti ada orang yang saat akan masuk surga, ditimbang amalnya, kata Nabi, ternyata terhambat dia karena pernah melukai fisik baik dirinya ataupun orang lain. Yuk kita lihat. Cek hadis Muslim. Riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya agak cepat. Jadi satu kali Nabi sedang kumpul begini, tiba-tiba beliau tanya pada sahabatnya, "Atadrunal muflis?" Tahukah kalian tentang orang yang bangkrut saat di hari kiamat nanti? Lalu sahabat rebutan menjawab. Kata mereka, "Ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirhama lahu wa la mata'." Orang bangkrut menurut kami yang sudah tidak punya uang sepeser pun, tak ada aset sedikit pun. Secara teori dunia benar. Tapi perhatikan jawab Nabi. Al-muflisu min ummati. Orang bangkrut yang mengaku umatku itu. Tolong garis bawahi ya. Nabi tidak menyebutkan umatnya Nabi Isa, tidak menyebutkan umatnya Nabi Musa, tapi ada orang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya yang hadirin di sini semua, kita umatnya Nabi bukan? Ulangi, kurang keras. Umatnya Nabi bukan? Perhatikan baik-baik, hati-hati. Ada di antara umat Nabi, ya'ti yaumal qiyamati, datang di hari kiamat bisolatin, solatnya rajin sekali. Jadi tercatat tulisan di kitabnya itu rajin solat. Jangankan fardunya, sunnahnya pun dia buru. Dia tahajud, dia sholat sunnah, ada catatannya. Wasyamin, rajin puasa. Jangankan Ramadan, Senin datang dia puasa, Kamis datang dia puasa. Dia tak tunggu Senin Kamis, dia lakukan puasa Daud. Wazakatin, rajin zakat. Fokus. Cuma sayang kata Nabi, wayati qad syatama hadza. Tapi saat yang bersamaan dia pernah mencaci orang lain. Wa qadzafa hadza, menuduh orang lain. Wa daraba hadza, menyakiti fisik orang lain. Puncaknya, awas hati-hati, wasafaka dama hadza. Bahkan ada yang menumpahkan darah, menyebut nama Allah di dalamnya. Allahu Akbar, tembak orang lain. Allahu Akbar, bunuh orang. Allahu Akbar, bom orang lain. Hati-hati, kalau Nabi pernah sampaikan, berarti potensi terjadinya itu mungkin terjadi. Maaf, mudah-mudahan tidak terjadi di Medan dan di tempat lainnya lagi. Apa yang amin? Jadi waktu terjadi bom di Jalan Tamrin, itu saya sedang di Lampung. Duar, meledak. Lagi begini, tadi. Tiba-tiba jamaah angkat tangan bertanya, "Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah?" Saya bilang, "Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin." Jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Maka kata Nabi, kalau ada yang seperti itu mesti hati-hati.
Karena apa yang terjadi? Tu'khadhu hadza min hasanati. Kalau ada orang baik sholat, lantas dia setelah sholat mencela orang, maka diambil pahala itu dari sholatnya, diberikan kepada orang yang baru dicelanya itu. Kalau ada orang puasa, saat buka menggibahi orang, menggosipkan orang, itu diambil pahala puasanya, ditransfer kepada orang yang digibahi itu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikan ini masih ada sisa satu, pernah fitnah orang, maka karena nggak ada bekal lagi, bangkrutlah dia. Dosa-dosa orang yang difitnah itu diambil, diberikan kepadanya. Faturiha finnar, maka dicuci dulu di neraka, baru kemudian diangkut, diberikan ke dalam surga. Fisik. Awas, penting saya sampaikan karena sabda Nabi ini zaman sekarang kita mudah dapati. Betapa banyak orang cuma update status tapi isinya bisa melukai orang lain. Dan yang paling menarik, betapa banyak Nabi ngasih kemudahan untuk ibadah, tapi ketika dipraktekkan kok menjadi saling berselisih. Mudah-mudahan di sini tidak ya. Atau jangan-jangan tidak kelewat. Baik, yang kunut ada dalilnya. Yang tidak kunut ada dalilnya. Yang salah itu yang tidak sholat subuh. Kenapa kemudian yang kunut dan tidak kunut jadi bermasalah? Saya pernah menangani satu kasus suami istri itu tidak saling tatap semalaman gara-gara persoalan turun dari i'tidal ke sujud. Suami pulang dari kantor, kena macet, tiba di rumah malam, gak sempat kemudian ke masjid. Sudah selesai. Nyampe di rumah, ambil wudhu sholat, begitu sholat istri lihat. Ternyata sujudnya itu turun dulu lututnya. Begitu lututnya turun, istri lihat. Begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai sholat. Ini persoalannya bu. Tanpa muqaddimah. Langsung istri komen pada suaminya, papa sholatnya salah katanya. Jiwa laki-laki bangkit. Yang pemimpin siapa? Apa ciri khas pemimpin itu? Ciri khas pemimpin bukan tegas, ciri khas pemimpin tidak mau dipimpin. Hanya menerima usulan, jarang kemudian menerima saran. Istrinya berkata, ini kisah nyata, papa sholatnya salah. Memang kenapa mah? Harusnya bukan lutut dulu, telapak tangan dulu yang turun, baru lutut. Kata suaminya, mama yang gak baca hadis. Bertengkar malam, tak saling tatap, punggung-punggungan, besoknya diputuskan datang ke kami. Ternyata saya lihat dua-duanya gak tahu hadisnya. Istri belajar dari Ustadz A, suami belajar dari Ustadz B. Begitu saya tunjukkan, Pak Ibu, dua-duanya ada di kitab yang sama, di Sunan Abu Daud. Ini yang pakai lutut duluan, nomor hadis 838, dari Wa'il bin Hujur. Yang pakai telapak tangan cuma beda 2 nomor. Nih kiri atas Abu Hurairah nomor hadis 840. Wa'il itu masuk Islam duluan dibandingkan Abu Hurairah. Saat Wa'il masuk Islam, nabinya masih segar. Ikut perang Badar, ikut perang Uhud. Wa'il lihat Nabi sholat, turunnya pakai lutut karena lututnya nggak bermasalah. Abu Hurairah masuk Islam di tahun ke-7 Hijrah. Nabi usia 60 tahun, 3 tahun sebelum meninggal. Di suasana itu banyak hadis menunjukkan lutut beliau bermasalah. Kadang sholatnya pakai tongkat, kadang nyindir ke tiang-tiang, nyindir ke tiang karena lututnya bermasalah. Usia 10 lutut bermasalah. Abu Hurairah lihat kalau lutut bermasalah, Nabi turunnya pakai apa? Ternyata telapak tangannya dulu. Jadi mau pakai lutut, pakai telapak tangan, dua-duanya ada. Nabi menunjukkan untuk kemudahan sujud, bukan karena persoalan tua dan muda saja. Jadi jangan simpulkan juga kalau ada kemudian anak muda sujud pakai telapak tangannya, tua. Jadi kalau anak muda olahraga cedera dia, lututnya masalah, gunakan telapak tangannya. Telapak tangan masalah, gunakan lututnya. Lutut benar, telapak tangan benar, yang salah sujud pakai kepala duluan. Kenapa gara-gara basmalah yang satu keras, yang satu sir kok jadi saling melukai? Kok jadi saling klaim? Padahal 70 hadis
70 hadisnya, 4 cara bacanya. Bisa dijaharkan, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa disirkan, Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, kalau sudah silent, sir, tidak usah ditempel ke mic. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jahar namanya. Sir pelan yang dengar kita. Yang ketiga, bisa tak usah dibaca sama sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang keempat, riwayat Abu Hurairah, baca jahar rakaat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua tidak dibaca langsung hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 4-4-nya ada dari Nabi. Diajarkan oleh Nabi pada sahabat, sahabat ngajarkan, dirangkum oleh 4 imam besar dipilih oleh mereka. Imam Abu Hanifah An-Nu'man wafat tahun 150 Hijrah, memilih langsung baca hamdalah. Imam Malik lahir 93 Hijrah, memilih langsung baca hamdalah. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lahir 150 Hijrah, saya pilih yang jahar. Karena ini tidak baca, populerkan yang dibaca supaya diketahui. Imam muridnya, Imam Ahmad bin Hanbal lahir 164 Hijrah. Hafal 1 juta hadis, muridnya Imam Asy-Syafi'i, memilih yang keempat. Yang ini tidak baca, yang ini baca keras, saya pilih kemudian yang tengah-tengah silent. Kok tiba kemudian? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini Muhammadiyah nih. Bismillahirrahmanirrahim. NU. Padahal zaman Nabi belum ada Muhammadiyah, zaman Nabi belum ada. Yang NU benar, yang Muhammadiyah benar, yang salah yang tidak sholat. Saya 2010 itu tugas di Mekah, menerima jemaah pertama Isya. Qadarullah imamnya Syekh Sudes. Begitu sudah mengatakan istau, istaqimu, takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komen jamaah samping saya persis, pertama masih ingat saya, iki imamnya Muhammadiyah ya. Jadi Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Nah ini yang harus diperkaya para ulama kita itu. Muhammadiyah bagus, NU bagus, persaudarakan semuanya, Muhammadiyahnya, persisnya, dewan dakwahnya, ketemu di masjid yang sama, yang pimpin ini kunut, yang tidak kunut aminkan. Allahumma hdina fi man hadait, belakang amin. Gantian begitu, yang pimpin yang tidak kunut, yang makmum tidak perlu sujud sahwi. Paham? Takbir. Bagian pertama. Jadi tidak ada babnya saling celah. Yang paling menarik ngajinya Quran, sunnahnya sunnah Rasulullah. Kok bisa pulang dari situ nggak saling sapa? Assalamualaikum akhi, beda manhaj. Ngaji ke sana yuk, bid'ah. Itu tidak saya temukan tuh dalam Quran, dalam sunnahnya. Maka yang pertama kita lakukan, satu, Islam menjaga kehormatan fisik, menyatukan, bukan memisahkan. Paham? Nah. Yuk, kita lihat teladan beliau tadi. Diputar videonya, saya senang karena itu sunnahnya. Bukan memperlambat taklim, bukan. Awas belakang tuh, istighfar tuh tadi tuh yang teriak. Cepet katanya, bukan. Ini sunnahnya tadi itu. Jadi dibandingkan yang saya sekarang ini, itu yang tadi itu lebih tinggi sunnah muakkadahnya tadi itu. Karena hadisnya itu viralkan kebaikannya. Betapa beliau menyambung silaturahim. Memuliakan orang tanpa melihat fisiknya. Ada yang tidak ditampilkan di sini. Tapi sejak 16 September 2005 dan didirikan YAPI itu, saya melihat di antara murid saya yang dimuliakan oleh beliau, ternyata ada murid-murid penghafal Quran kami. Siapa yang bisa melunakkan hati Anda untuk ada di sini? Saya tidak punya kemampuan. Siapa yang bisa melunakkan hati kami untuk hadir di sini? Maka keteladanan pertama yang penting saya sampaikan, seperti tadi ditampilkan beliau sayang pada keluarganya, sayang pada anaknya, perhatian pada cucunya, sayang kepada orang dekat dan jauh, punya program persiapan pulang ke akhirat, itu bagian pertama yang kita tampilkan. Jelas sampai di sini? Satu. Dua, saya agak cepat. Udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim.
Jika ada orang yang telah wafat, viralkan kebaikan-kebaikannya dan tahan dari menggunjingkan keburukannya. Apa makna yang kedua kata para ulama? Dari kebaikan yang telah kita ketahui tadi, jangan cukupkan sekedar menjadi informasi. Saya ulang ya. Jangan cukupkan sekedar menjadi informasi. Contoh, Haji Anif ini punya program membangun 99 masjid. Sampai sekarang tahun 2023 ada kisaran 30-an lebih masjid yang telah terbangun. Beliau support ambulan, perhatian mendirikan klinik dan sebagainya. Alhamdulillah, untuk beliau selesai. Jariahnya mengalir. Ada 9 lafaz di hadis Muslim, cukup Nabi yang memberikan garansi lewat hadis ini. Perhatikan kalimatnya. Disebutkan 9 lafaz di hadis Muslim, kalimatnya idza matal insan. Atau dalam riwayat lain idza matal abdu. Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarahnya menafsirkan idza matal insan ay idza mata ibnu Adam. Kalau seorang manusia yang beraktivitas meninggal dunia. Izin, maaf. Manusia disebut dengan 5 nama dalam Quran. Berapa nama? Ada bashar 35 kali disebutkan dalam Quran. Ada ins dipasangkan dengan jin 18 kali disebutkan di Quran. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal. Ada insan 65 kali disebutkan dalam Quran. Yang keempat ada nas 240 kali disebutkan dalam Quran. Dan yang kelima ada Bani Adam 7 kali disebutkan dalam Quran. Semua nama itu punya makna. Kalau disebutkan insan, itu artinya menunjuk aktivitas manusia dari bangun sampai tidur lagi. Saya ulang ya. Kalau disebutkan insan, ya iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal ar-rahman 'allamal khalaqal. Kalau disebutkan al-insan, itu bukan sekedar menunjuk nama manusia, tapi menekankan totalitas aktivitasnya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim tadi, idza matal insan, jika manusia yang beraktivitas dari bangun sampai tidur lagi itu selesai aktivitasnya. Ini ingin memberikan pesan kepada kita. Anda sesibuk-sibuknya, sehebat-hebatnya, punya jabatan yang tinggi, harta yang banyak, ilmu yang luas, tetap kita akan wafat. Itu poinnya. Idza matal insan, kalaupun sibuk sampai tidurnya sedikit, bisnisnya banyak, ngajarnya banyak, kedudukan tinggi, pada akhirnya wafat. Meninggal. Quran surah 39 ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Silahkan berbuat apapun kata Nabi, tapi pada akhirnya Anda wafat.